Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang nggak masuk? Sebelum kita mulai pelajaran, silakan absensi dulu ya. Kalian tahu nggak apa yang akan kita pelajari hari ini? Udah belajar belum di rumah tadi malam? Kenapa nggak belajar? Ayo. Ibu kasih satu tips ya. Belajar itu jangan dijadikan suatu kewajiban, tapi jadikan belajar itu suatu kebutuhan. Kalau kewajiban kan kayak kita sholat kan, nah sholat itu kewajiban, ada waktu-waktu tertentunya. Nah kalau belajar jangan samain sama kewajiban, biar kalian belajar itu enggak tergantung sama waktu gitu loh. Nah kalau misalkan kewajiban kalau misalkan belajar dijadikan kebutuhan, sama kayak kalian butuh sama nasi, butuh sarapan, butuh makan. Nah jadi kapanpun dan dimanapun kalian pasti akan belajar seperti itu. Oke, jadi mulai besok jangan lagi deh ya jadikan belajar itu suatu kewajiban. Oke, di sini ibu mau tanya dulu. Di sini kalian ada yang suka berolahraga nggak? Kalau habis olahraga gimana sih tubuh kita itu? Berkeringat kan? Nah, keringat itu yang akan kita bahas hari ini. Atau misalkan pas kalian kalian tidur tiba-tiba kebangun pengen pipis, ada kan ya kayak gitu, sering. Iya, itu pipis itu tadi, pengen pipis, hasrat pengen pipis itu juga urin yang akan kita pelajari hari ini. Nah, udah ada yang tahu belum kita mau belajar apa hari ini? Nah, kita hari ini akan belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Nah, jadi kalian harus tahu ya apa itu ekskresi. Nah, soalnya ada lagi nih istilah selain ekskresi, yaitu defekasi. Ada yang tahu nggak bedanya ekskresi sama defekasi? Kalau ekskresi apa tadi? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dalam tubuh yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Nah, kalau ekskresi ini melibatkan 4 macam organ. Yang pertama ada ginjal, kedua ada kulit, ketiga paru-paru, keempat hati. Nah, kalau defekasi itu beda. Defekasi itu juga merupakan pengeluaran, ya istilahnya pengosongan usus. Nah, kalau defekasi itu ya yang dikeluarkan ya berupa feses atau kotoran yang olahan dari semua jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, nanti itu diolah, kemudian keluar dari anus, itu dinamakan defekasi. Oke, di sini jadi kita hari ini belajar tentang sistem ekskresi ya. Yang pertama dulu dari mulai organ pertama, yaitu ginjal. Oke, bisa diperhatikan dulu ya. Nah, di sini ada gambar ginjal yang kalau kita belah itu penampakannya begini. Sebelumnya ibu tanya dulu, ada yang tahu posisi ginjal itu di mana, letak ginjal itu di mana? Nah, ginjal itu terletak di bawah rongga perut bagian dorsal, artinya di bawah, di kanan dan di kiri. Nah, di sini ada contoh gambar ginjal yang kalau kita belah itu penampakannya seperti ini. Ginjal itu ya bentuknya kurang lebih seperti kacang itu yang terus dibuka itu kan isinya ada ya kacang, ya kurang lebih seperti ini. Bentuknya itu sama kayak kacang. Nah, ginjal itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada korteks, kedua ada medula, dan ketiga pelvis. Yang pertama itu korteks. Korteks ini merupakan bagian luar dari si ginjal, kulit luarnya. Terus yang kedua medula. Medula itu ini yang seperti yang ditunjuk di gambar. Ada salah satu rongga di dalam ginjal ini
yang berongga-rongga ini kayak bunga, nah itu medula. Kemudian pelvis ini paling 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 dalam, letaknya tuh berada di paling dalam ginjal. Terus ini ada vena renalis, arteri renalis, dan ureter. Nah, ginjal itu sebenarnya apa sih fungsinya? Kan salah satu fungsi ginjal itu berfungsi sebagai penyaring darah dalam sisa metabolisme sel kan. Nah, ini nanti darah masuk dari vena, pembuluh vena renalis, ini yang paling besar namanya vena. Kemudian nanti keluar dari arteri, seperti itu. Nah, ureter ini merupakan jalan keluarnya sisa metabolisme si ginjal. Nah, sisa metabolisme ginjal itu apa sih? Ekskretnya ginjal itu apa? Ya. Nah, pada tahap pembuatan urin ini kan ada 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada filtrasi, kemudian yang kedua ada reabsorpsi, dan ketiga ada augmentasi. Nah, tahap penyaringan pembentukan urin tadi itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada filtrasi. Nah, filtrasi di sini terjadi pada glomerulus. Glomerulus jika gambarnya diperbesar tuh seperti ini ya. Di glomerulus ini darah yang awalnya masuk dari vena renalis, kemudian darah yang awalnya membawa air, garam, gula, dan zat-zat lainnya itu disaring di sini di glomerulus hingga menjadi urin primer. Yang urin primer ini kemudian mengandung air, glukosa, dan juga asam amino. Nah, setelah itu baru jalan lagi, proses lagi di tubulus contortus proximal. Nah, proses yang kedua ini namanya reabsorpsi, penyaringan kembali. Darah yang urin primer tadi disaring lagi di tubulus contortus proximal. Nah, misal nih ada zat-zat yang masih dibutuhkan lagi oleh tubuh, nanti itu balik lagi akan menuju darah ke jantung dan paru-paru, seperti itu. Nah, kalau misal udah nggak ada zat-zat yang nggak dibutuhin lagi, baru itu nanti jadi urin sekunder. Nah, urin sekunder ini sudah mulai cukup kompleks ya. Jadi urin sekunder ini udah nggak dibutuhin lagi sama tubuh. Nah, tadi kan sudah terbentuk urin sekunder. Nah, urin sekunder ini kemudian kan sudah disaring lagi kan ya. Nah, itu nanti baru proses lagi, kemudian proses yang terakhir sampai pada proses yang terakhir di tubulus contortus distal, yakni prosesnya namanya augmentasi. Nah, di augmentasi ini nggak serta-merta urin sekunder itu sudah terbuang gitu loh. Nah, ini masih diproses lagi penyaringan berupa yang tadi, berupa garam, asam amino, dan lain sebagainya itu disaring lagi. Nah, baru kemudian terbentuklah urin sesungguhnya. Yang urin sesungguhnya itu nanti jalan lewat sini, tubulus colectivus, kemudian pada pembuangan akhir di ureter. Nah, nanti ureter ini menyalurkan kepada kandung kemih, ditampung di kandung kemih sehingga nanti terbentuklah. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya gimana kompleksnya kita tubuh kita memproduksi urin. Nah, ini proses terbentuknya urin ini terjadi di ginjal. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi kan prosesnya ada 3. Yang pertama filtrasi terjadi di glomerulus, kemudian kedua reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal, dan ketiga augmentasi terjadi di tubulus contortus distal sehingga kemudian menjadi urin yang sesungguhnya. Dari penjelasan ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada silakan dibuka LKS-nya halaman 125. Nah, di situ kan ada soal-soal, silakan dikerjakan terlebih dahulu biar kita dapat mengukur sampai mana sih kemampuan kalian. Baik, kalau sudah selesai nanti bisa dikumpulkan ya di meja ibu, nanti ibu koreksi terlebih dahulu. Dari apa yang sudah dijelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan lagi? Kan kita udah belajar nih gimana strukturnya ginjal, mulai dari yang sangat kompleks, terdiri dari nefron yang
sangat banyak jumlahnya dalam tubuh kita, terus sampai kepada proses terbentuknya urin dalam tubuh kita. Nah, dari pembelajaran ini diharapkan dapat siswa kalian semua dapat mensyukuri apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, sekian. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Jangan lupa belajar, jangan lupa pelajari lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan untuk materi yang akan minggu yang akan datang jangan lupa dipelajari juga ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.